Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir pada acara pelantikan dan rapat kerja Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021-2022. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat pendamping Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ustadz Profesor Dr. Haji Uril Bahrudin MA, Ustadz Profesor Haji Trio Supriyatno SPD, MAG PhD. Yang terhormat Ketua Umum Porsi Himpas Indonesia, Saudara Mahathir Marliansyah SST MP. Yang kami hormati seluruh Ketua Umum Himpas Wilayah Timur, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Umum Demisioner dan jajarannya periode 2015 hingga 2020. Yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman pengurus Himpas Ulul Albab periode 2021-2022. Singkatnya, para hadirin dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita masuki acara kita pada pagi hari ini. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai kitab penyempurna sebelumnya. Dan apabila Al-Quran dilantunkan, maka dengarkanlah dengan hikmat. Marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Wardiansyah Putra Asanu SPD. Kepada Saudara Wardi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا
والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nawafil SPD. Kepada Saudara Nawafil disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati pada acara yang berbahagia ini, pendamping Hizbas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Al-Mukarram, Al-Ustadz, Profesor, Dr. Haji Uril Bahruddin, Magister of Art, dan Ustadz Profesor Haji Trio Suprianto, SPD, MAG, PhD. Tak lupa pula, saya juga menaruh rasa hormat kepada Ketua Umum Forsi Himpas Indonesia, Saudara Mahathir Marliansah, MT, dan tak lupa pula yang kami hormati seluruh Ketua Umum Himpas Wilayah Timur, juga Ketua Umum Demisioner dan jajarannya yang mengikuti pada acara pelantikan ini. Yang saya banggakan dan yang saya cintai, teman-teman Himpas yang seperjuangan di periode ini, yakni
periode 2001-2022 yang akan dilantik bersama-sama dan membawa program tongkat estafet untuk kejayaan dan masa kegemilangan Himpas yang akan kita raih bersama-sama. Untuk itu, sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menganugerahkan kita ilmu yang begitu luas yang bisa kita nikmati pada hari ini, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul melaksanakan acara pelantikan ini, tentunya juga dengan spirit keilmuan, nafas-nafas keilmuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tiada tara. Oleh karena itu, beberapa step langkah journey yang telah kita lalui dari awal sampai ke titik nadir pelantikan, acara pelantikan sampai saat ini, tentu banyak sekali suka duka ataupun kendala yang mana teman-teman semua sudah bisa berkolaborasi, sudah bisa menunjukkan bakat-bakat baiknya sehingga acara ini bisa terbentuk. Dan acara ini terbentuk dan tercipta bukan karena semata-mata saya saja ataupun sekretaris ataupun bendahara, tapi ini juga karena dukungan panjenengan semua, teman-teman akru, dan juga motivasi moral, semangat moral dari pendamping kita, Ustadz Uril dan Ustadz Trio Suprianto, beserta kawan-kawan semua. Maka dari itu kami sangat berterima kasih yang tiada tara kepada segenap yang telah mencurahkan semangatnya, pikirannya, fisik ataupun finansialnya untuk acara yang insya Allah penuh mubarakah ini. Acara yang menjadi wasilah kita menuju kesuksesan-kesuksesan yang kita inginkan, menuju dunia ilmiah yang kita inginkan. Oleh karena itu, tentu kami sebagai manusia yang mana selalu diliputi dengan dan sering didengarkan oleh teman-teman mungkin al-insanu mahlul khotta'un nisyan. Karena itu kami menyadari sepenuh hati acara ini tentu tidaklah sempurna, tentu tidaklah perfect, karena kami hanyalah manusia yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Oleh karena itu kami mohon maaf yang tiada tara apabila tutur kata kami, apabila sesuatu yang dihaturkan oleh kami kepada panjenengan semua dari awal sampai akhir, atau sikap kami, kesopanan kami ketika mengundang panjenengan semua kurang berkenan di hati panjenengan semua, maka dari itu kami mohon maaf dari sekarang, mohon maaf yang tiada tara. Mungkin hanya itu pelaporan yang bisa kami sampaikan, dan untuk lebih jelasnya nanti insya Allah akan diulas secara eksplisit oleh Ketua Umum Himpas periode 2021-2022 yang terhormat Kakak Kiki. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pesan dan motivasi yang akan disampaikan oleh pendamping Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ustadz Profesor Haji Rio Supriyatno SPD MAG PhD. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf ini saya lagi nyetir, ini lagi jalan sama keluarga ke kampus ya, olahraga. Apa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina karim habibina wa syafiina wa khalilina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Yang saya hormati, saya muliakan kawan sejawat akrab saya, Profesor Dr. Kiai Haji Uril Baharudin, LCMA, dan rekan-rekan adik-adik mahasiswa pasca sarjana yang sekarang memegang amanah menjadi pengurus Himpas. Ya. Semoga yang telah menjalankan tugasnya, semoga bisa segera menyelesaikan studinya. Dan yang sekarang mengurus Himpas, semoga diberikan kekuatan untuk menjalankan dua amanah ya. Yang amanah pertama, studinya selesai tepat waktu. Amanah kedua ya menjalankan, membantu ya kegiatan Himpas sebagai bukti perjuangan bersama kawan-kawannya. Baik, selawat serta salam. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan ihsan. Semoga ini terus melekat sampai akhir hayat kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik, saya sampaikan selamat kepada pengurus baru Himpas tahun 2021 sampai 2022 ya nanti ya. Dan kepada kawan-kawan yang telah menjalankan kepengurusan tahun sebelumnya, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala studinya ya. Baik, pertama saya ingin sampaikan bahwa tadi seperti yang saya ucapkan dan juga pernah saya sampaikan bahwa tugas utama adalah selesai studi ya tepat waktu 2 tahun. Kalau mau tambah 1 semester nggak apa-apa karena itu amanah dari orang tua ya, studi itu. Ya, sedangkan amanah kedua yaitu perjuangan Islam. Ya, Islam harus diperjuangkan mahasiswa bersama-sama gitu ya. Yang kedua, ya selalu ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu selalu menjadi jargon yang selalu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Ketiga, dalam hidup itu ada 2, yang satu yang selalu melekat ya, usri dan yusro ya. Itu pernah dibahas sama kawan-kawan Himpas ya. Ya, dikaji ya tentang usri dan yusro ya, itu melekat dalam kehidupan ya. Nah, tujuan Himpas salah satunya adalah bagaimana menghadapi kehidupan yang ya usri dan yusro ya. Itu saya rasa perlu diingat kembali ya. Semoga sukses. Saya ucapkan selamat dan itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas kunjungannya hadir ke rumah tadi malam kemarin ya. Ya, semoga sukses selalu ya. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembacaan SK pengurus Himpas Ulul Albab UIN Maulana Ibrahim Malang periode 2021-2022 oleh Saudara Muhammad Rizna Budi SPD. Kepada Saudara Rizdan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan membacakan surat
Maulana Ulil Albab periode 2021-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana nomor 016-SP-IPAS-9-2021 tentang struktur pengurus IPAS Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menimbang bahwa diperlukan mekanisme organisasi IPAS tentang pelantikan dan pengesahan kepengurusan IPAS Ulul Albab. Mengingat 1. Anggaran dasar IPAS bab 5 tentang kepengurusan. 2. Anggaran rumah tangga IPAS bab 3 tentang kepengurusan IPAS. Memperhatikan 1. Hasil Mubes IPAS dibantu melalui Piaju meeting pada tanggal 1 September 2020. Menetapkan 1. Rifki Wulandari SPD sebagai Ketua Pengurus IPAS Ulul Albab periode 2021-2022. 2. Nama-nama terlampir sebagai pengurus IPAS Ulul Albab periode 2021-2022. Terlampir. Izin. 1. Ketua Umum Rifki Wulandari SPD. 2. Sekretaris Umum M. Rizdamuddin SPD. Bendahara Umum Desri Liwa Ade Mela SPD. Ketua Bidang PSDM Lepang Hasibuan SE. Anggota 1. Ati Putri Larasati SPD. 2. Lia Listiani SPD. Ketua Bidang Keilmuan Nawafil SPD. Anggota 1. Halir Tamdani SPD. 2. Wardiansa Putra A. Tanu. 3. Zainullah ME. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Dini Puji Rahayu SPD. Anggota 1. Ahmad Junaidi SE. 2. Ica Efrila Putri Ria Sari SPD. Demikian surat keputusan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini akan ditinjau bila terdapat kekeliruan dan lain sebagainya. Dikeluarkan di Batu pada tanggal 19 September 2021. Sekian pembacaan surat keputusan kepengurusan Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana Ulil Albab UIN Malik Maulana Ibrahim Malang periode 2021-2022. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pelantikan Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021-2022 dan dilanjutkan dengan penyampaian nasihat serta arahan oleh Ustadz Profesor Dr. Haji Uril Bahrudin MA. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Langsung saja, tolong diikuti apa yang akan saya
sampaikan secara bareng-bareng ya. Masing-masing mengambil posisi yang pas di tempatnya masing-masing ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. wa bi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Saya berikrar Saya berikrar kepada Allah yang Maha Besar kepada Allah yang Maha Besar, siap dan setia siap dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Pancasila dan Dasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. siap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, siap menjunjung tinggi nilai-nilai Nilai-nilai Islam, siap menjunjung dan menegakkan akhlak Islam, siap dan akhlak Islam, menjunjung akhlak Islam, siap menjunjung nilai-nilai persaudaraan, siap menjunjung nilai-nilai persaudaraan, persaudaraan, siap menghormati dan melaksanakan siap menghormati dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pengurus Himpas Ulul Albab hak hak dan dan kewajiban sebagai pengurus pengurus Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Maulana Maulana Malik Malik Ibrahim Ibrahim, siap menjaga nama baik siap menjaga nama baik Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Himpas Ulul Albab UIN Maulana Maulana Malik Malik Ibrahim Ibrahim Malang Malang, dimanapun dan kapanpun saya berada. dimanapun dan kapanpun saya berada. Siap berjanji kepada peserta pelantikan Siap berjanji kepada peserta pelantikan atas hal tersebut. atas hal tersebut. Allah menjadi saksi Allah Allah menjadi menjadi saksi saksi atas segala yang saya ucapkan. atas atas segala segala yang yang saya ucapkan. Baik, adik-adik sekalian, mungkin saya diberi izin untuk share screen ya. Bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Trio yang menjadi pembimbing atau pembina Himpas, bersama saya pengurus Himpas yang baru periode 2021-2022, kemudian juga pengurus yang lama. Sepertinya ketua yang lama nggak hadir ini. Hadir nggak? Nggak ada ya. Paling masih belum nyambung, nanti nyusul. Semuanya pengurus yang saya hormati, para hadirin semuanya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena dengan rahmat dan inayahnya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan agenda penting dalam rangkaian kegiatan organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Muslim ya, Pasca Sarjana, yang ini adalah merupakan tonggak awal ya penerimaan estafet kepemimpinan
yang akan dilaksanakan oleh kawan-kawan pengurus periode 2021-2022 ini. Dengan acara ini maka akan menandai bahwa tampuk kepemimpinan Himpas ini akan berjalan insya Allah, dan jangan berhenti ya. Begitu kita gedok sekarang maka selanjutnya akan berjalan dengan cepat insya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, qudwah kita, penerang jalan kita semuanya, sehingga dengan hadirnya beliau kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya berukhuwah, bersaudara, nikmatnya berdakwah, dan insya Allah hidayah ini akan selalu kita pegang terus hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, Prof Trio yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sedikit ya. Ada satu slide yang mungkin bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Bisa, Halo. Oke, bisa Bapak. Ya, jadi ini baru saja tadi mulai acara saya teringat ada sebuah piramida ya, yang di sini menggambarkan bagaimana kita sebagai seorang aktivis ya, seorang mahasiswa, kita harus memiliki kapasitas yang di sini saya sebutkan ada 4 ya, capacity building ya. Kita bangun kapasitas kita melalui wadah Himpas ini, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana. Semoga capacity building atau bangunan kapasitas kita itu bisa tercapai, insya Allah. Dan saya yakin begitu. Adik-adik sekalian, beruntung sekali adik-adik semuanya bergabung dengan Himpas. Karena dengan bergabung dengan organisasi ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain, sesuatu tambahan, ya, berbeda dengan teman-teman yang lain yang hanya kuliah ansih. Tadi sudah disampaikan oleh Prof Trio bahwa tugas kita memang utamanya adalah belajar atau lulus atau selesai studi. Tetapi sesungguhnya bukan hanya itu. Prof Trio tadi juga sudah mengatakan bahwa ada tugas utama yang lebih penting lagi. Ya, kalau hanya sekedar kita lulus S2, S3, jadi master atau jadi doktor, kemudian tidak punya kapasitas, ya, tidak ada kapasitas dalam diri kita, maka banyak juga sarjana, master, doktor yang kemudian sampai lulus pun masih belum punya orientasi yang jelas. Karena itulah harapannya dengan bergabung di Himpas, Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana ini, maka kapasitas kita itu akan terwujud insya Allah. Kenapa demikian? Karena di dalam Himpas ini akan mendapatkan tempaan, akan mendapatkan latihan-latihan, sehingga ke depan betul-betul kita sudah menjadi orang yang terlatih. Di sini ada beberapa teman yang sejak awal juga sudah menjadi bagian dari Himpas. Saya lihat tadi ada Mbak Suci ya, dan beberapa yang lain. Ini adalah senior kita di Himpas. Ya, ahlan wa sahlan atas kehadirannya. Teman-teman di Himpas perlu dibimbing ya. Jadi kalau saya Prof Trio siap untuk membina atau membimbing, tapi teman-teman yang senior, kakak kelas dan seterusnya juga harus siap untuk mendampingi kawan-kawan semuanya dalam rangka untuk membangun kapasitas ini atau capacity building ini. Memang ada kadang-kadang suara-suara sumbang ya terhadap Himpas, Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana. Biarkan saja kalau ada suara-suara yang sumbang, ya namanya orang
orang itu ya bebas saja dia mengatakan apa saja. Ya, orang ya, mereka bebas mengatakan apa saja dan di mana saja. Biarkan saja ya. Suara-suara sumbang itu tidak perlu dijadikan sebagai apa? Nggak perlu dimasukkan di dalam hati, nggak perlu dimasukkan di dalam hati. Biarkan saja ya. Yang jelas adik-adik semuanya paham bagaimana organisasi mahasiswa pasca sarjana yang namanya Himpas ini bekerja. Itulah yang perlu kita perjuangkan. Ya, kalau ada hal-hal yang mengganggu, kalau ada hal-hal yang kemudian membuat agenda-agenda kita tidak bisa terlaksana, nanti bisa kita musyawarahkan secara bersama-sama. Saya kira itu ya untuk terkait dengan masalah Himpas. Saya lanjutkan terkait dengan capacity building. Yang pertama dan yang paling mendasar, capacity building ini adalah terkait dengan masalah integritas. Ya, terkait dengan masalah integritas. Jadi memang secara pribadi kita harus memiliki sikap, memiliki karakter ya, secara pribadi sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang muslim ya, itu harus memiliki karakter ya. Dan karakter itulah yang akan mengantarkan kita memiliki integritas secara pribadi ya. Sikap, akhlak, karakter itu sangat penting sekali. Maka kita pentingkan dalam organisasi Himpas ini adanya pembinaan, adanya rapat-rapat, adanya kajian-kajian, sehingga dengan pembinaan, dengan kajian, dengan rapat-rapat itu sikap itu terbentuk, karakter itu bisa terbentuk. Itu. Nah, ini penting sekali. Kehadiran adik-adik semuanya, para pengurus dan anggota dalam rangka untuk menghadiri kegiatan-kegiatan Himpas yang sudah dirancang, nah, itu sangat diperlukan. Fungsinya adalah dalam rangka untuk membina dan melatih sikap kita, akhlak kita, karakter kita. Ya, dengan itu semuanya akan terwujud sebuah integritas dalam diri kita. Kemudian yang kedua, ya, akseptabilitas. Akseptabilitas ini diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan atau pembinaan-pembinaan atau kepedulian sosial, ya, pelayanan kepada masyarakat. Jadi kegiatan-kegiatan Himpas seharusnya juga menyentuh masyarakat lain atau orang lain. Kalau masyarakat lain atau orang lain itu bisa mahasiswa yang lain, atau bisa masyarakat di sekitar, atau bisa masyarakat yang lebih luas lagi. Dan di era seperti sekarang ini, di era digital, maka jangkauan masyarakat sosial yang kita gapai itu bukan hanya terbatas di sekitar kampus atau di daerah di mana kita tinggal, tetapi kita bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada di dunia ini dengan media, namanya media sosial itu. Jadi akseptabilitas ini bisa juga diwujudkan dengan memanfaatkan secara maksimal media sosial yang kita miliki, macam-macam, mungkin Facebook, mungkin IG, mungkin YouTube dan lain sebagainya. Kalau perlu setiap anggota Himpas, pengurus Himpas nanti difasilitasi, dilatih ya. Bagaimana semuanya bisa punya channel YouTube misalnya. Bagaimana semuanya bisa punya IG, bagaimana semuanya bisa punya media-media sosial yang lagi ngetren sekarang ini. Semuanya itu kita manfaatkan untuk melatih akseptabilitas kita, agar kita semuanya bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat sosial secara menyeluruh. Seperti itu. Tapi jangan lupa juga kalau kita juga punya masyarakat ada di lingkungan kita. Keluarga kita, tetangga kita, mahasiswa yang kuliah bersama kita, masyarakat yang ada di sekitar kampus. Kadang-kadang mereka juga tidak bisa terjangkau dengan media sosial. Ya, namanya media sosial itu orang yang ada di samping kita belum tentu kita kenal, tapi kita sedang berbicara dengan orang yang jauh di dunia sana, di Amerika misalnya, di Eropa. Padahal di samping kiri kita atau di samping kanan kita ada manusia juga, tapi kita tidak mengenalnya. Itu biasa saja. Nah, karena itu dalam rangka untuk menumbuhkan akseptabilitas sebagai seorang
kader, sebagai seorang aktivis, maka bukan hanya secara sosial yang luas tadi itu, tapi secara sosial sempit. Keluarga kita, tetangga kita, lingkungan sekitar kita, masyarakat kita, lingkungan kampus, teman kita, itu juga kita perhatikan. Maka kegiatan-kegiatan Himpas juga jangan sampai kemudian melalaikan mereka, ya, melalaikan mereka. Saya ingat teman-teman Himpas beberapa tahun yang lalu melakukan kegiatan pengabdian, ya, kepada masyarakat. Di sekolah misalnya melakukan kegiatan pembelajaran bahasa Arab kalau tidak salah begitu. Kemudian ada bakti sosial dan lain sebagainya. Saya kira itu perlu dilanjutkan dalam rangka untuk memastikan bahwasanya akseptabilitas kita sebagai aktivis ini bisa diterima oleh masyarakat. Kalau itu tidak kita lakukan, kita akan menjadi menara gading, ya. Menara gading itu adalah orang-orang yang berpikiran tinggi, ya, ideal, tetapi tidak empiris, ya, tidak bisa dirasakan pikiran-pikiran besarnya itu oleh masyarakat sekitar. Karena itu akseptabilitas sosial ini menjadi penting. Yang ketiga, adik-adik sekalian, kita di organisasi Himpas ini juga dilatih dalam rangka untuk menjadi orang yang profesional. Nah, inilah tugas kita sebagai orang yang dalam maksud saya adalah akademisi. Ketika adik-adik meneruskan atau melanjutkan kuliahnya di perguruan tinggi, dalam hal ini adalah pasca sarjana, maka nanti akan menjadi master, akan menjadi doktor. Orang yang menjadi master atau doktor, mereka adalah orang-orang profesional. Dan itu harus dibina dengan baik. Makanya kegiatan-kegiatan Himpas juga harus ada yang bisa mengantarkan kita kepada sikap profesionalitas itu. Makanya dulu kita pernah banyak mengadakan kegiatan, misalnya penulisan karya ilmiah, misalnya begitu. Kemudian sampai diterbitkan kepada dalam sebuah jurnal misalnya. Hal-hal seperti ini perlu kita lanjutkan, ya. Dengan begitu, maka seorang akademisi memiliki profesionalitas, ya, diantaranya adalah bisa menulis, bisa menyebarkan idenya, bisa menyebarkan gagasannya, bisa mempublikasikan karya-karyanya kepada masyarakat, dan itu akan bisa mengantarkan dia menjadi orang-orang yang profesional. Dengan bekerja profesional itu akan memudahkan banyak hal. Nah, itu yang menjadi kata kunci kita. Bekerja profesional memudahkan banyak hal. Kira-kira begitu. Termasuk juga bagian dari profesional adalah agenda-agenda kita hendaknya dilakukan secara profesional. Ya, jangan sampai kemudian ada gangguan atau hambatan-hambatan yang sifatnya teknis dan seterusnya. Jadi harus betul-betul profesional. Kemudian setelah lulus, ya, setelah menjadi mahasiswa, setelah menjadi master, setelah menjadi doktor, nanti adik-adik akan terjun di masyarakat. Masyarakat yang kita inginkan bukan hanya sekedar masyarakat kecil yang ada di sekitar kita, tetapi kita ingin menjadi seorang negarawan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, adik-adik sekalian. Kenapa saya sebut negarawan? Ya, betul. Negarawan ini sangat penting. Karena hidup kita ini, di Indonesia ini, hidup dalam masyarakat yang majemuk. Banyak agama, banyak suku, banyak macam-macam bahasa, dan lain sebagainya. Ini butuh sikap kenegarawanan. Ya, kalau adik-adik sebagai seorang aktivis, sebagai seorang mahasiswa pasca sarjana, master, doktor, tidak memiliki sikap kenegarawanan ini, maka itu tidak layak menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sekarang ini banyak pemimpin-pemimpin yang tidak negarawan, ya. Pemimpin yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Pemimpin yang hanya sekedar mementingkan kelompoknya, itu tidak negarawan. Menganggap orang lain sebagai ancaman, ya. Menganggap orang lain yang tidak sama dengan dia itu menjadi ancaman. Itu namanya tidak negarawan. Ya, negarawan itu adalah menghormati orang lain, ya, toleransi terhadap orang lain,
tidak memaksakan orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Itu negarawan. Jadi meskipun misalnya seorang adik-adik nanti menjadi seorang presiden misalnya, menjadi menteri, menjadi kepala negara, menjadi bupati, menjadi wali kota, dan ini pasti ya orang-orang yang lulusan dari pascasarjana ini akan ke sana itu kan, menjadi seorang pemimpin negara ini, maka sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya pada saatnya adalah negarawan. Ini penting. Negarawan itu sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, masyarakat yang majmuk seperti yang tadi saya sampaikan. Dan itu semuanya negarawan itu tidak bisa ya kemudian kita capai begitu saja tanpa harus mulai dari yang paling bawah. Makanya di sini dari yang paling bawah sekali ini adalah integritas secara pribadi, ya kan? Akseptabilitas ini kita diterima oleh masyarakat sekitar kita. Kemudian kita juga mengembangkan profesionalitas kita. Misalnya profesionalitas kita ini saya tambah yang jurusan PAI misalnya, seperti ketua kita itu kan PAI gitu kan. Maka dia harus profesional ya. Di sini ada Prof Trio, ini PAI juga pendidikan. Ya, beliaulah yang akan banyak membantu adik-adik semuanya yang jurusan PAI ya untuk menjadi orang yang profesional. Ya, di bidang itu gitu. Bagaimana profesional di bidang itu? Ya tentunya pendidikan agama Islam itu dengan berbagai macam problem yang ada kita harus tahu ya, semuanya harus kita ketahui gitu kan. Saya tidak bisa berbicara masalah PAI secara mendalam gitu kan. Yang teman-teman yang jurusan PBA ya alhamdulillah saya ada di situ ya. Orang-orang menganggap saya profesional di bidang itu ya. Ya mudah-mudahan benar ya. Dan ayo kita bareng-bareng untuk mengembangkan diri menjadi orang yang profesional di bidang pembelajaran bahasa Arab itu. Kalau bagian bahasa Arab. Yang lainnya bisa. Jadi kita bisa juga membantu teman-teman bidang-bidang yang lain, meskipun secara pribadi, saya secara pribadi lebih profesional, lebih spesial di bidang bahasa Arab. Prof Trio misalnya lebih profesional, lebih spesial di bidang pendidikan Islam. Dan masih banyak lagi. Nanti Prof Trio akan menunjukkan, atau saya juga akan menunjukkan, kalau dibutuhkan beberapa orang yang lain, misalnya manajemen MPI misalnya, kita hadirkan para guru besar kita di bidang MPI. Kalau mau lebih spesifik lagi di bidang yang lebih detail lagi, misalnya teknologi pembelajaran, ya, kita juga punya profesor di bidang teknologi pembelajaran. Jadi menurut saya nanti Prof Trio, saya kok punya ide ya kan teman-teman Himpas ini nanti kalau membutuhkan ya narasumber atau pelatihan agar menjadi orang yang profesional di bidangnya masing-masing, maka kita bisa memfasilitasi ya, kita hadirkan siapa saja. Alhamdulillah kita sudah punya profesor ya, guru besar, orang-orang profesor yang luar biasa. Di periode yang lalu itu di UIN Malang itu ada 24 ya profesor yang lahir pada selama 4 tahun yang lalu itu. 2 orang meninggal ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan mereka semua dan mengampuni segala dosa-dosanya. Yang pertama Prof Nur Yasin, itu bidang hukum ekonomi kalau nggak salah. Kemudian yang kedua Prof Asmaun yang baru saja kemarin meninggal, itu bidang seperti Prof Trio, pendidikan kalau tidak salah. Itu tinggal yang baru itu tinggal 22 ya, tadinya 24 diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah 2 jadi 22. Tapi mereka berbagai macam bidang. Mau bidang apa saja ada. IT ada, kemudian teknik sipil ada, biologi ada, macam-macam ya. Pendidikan bahasa Arab, PAI, teknologi pendidikan, manajemen, semuanya ada semuanya. Bisa kita berdayakan mereka, dan saya yakin kalau tidak dihimpas mungkin kita tidak bisa seperti ini ya. Tapi kalau karena kita dihimpas di organisasi ini, maka insya Allah nanti saya Prof Trio akan bisa memfasilitasi, menghubungkan dengan mereka-mereka sehingga capaian yang ketiga ini betul-betul bisa kita dapatkan. Sekali lagi yang terakhir, negarawan ini menurut saya sangat penting, dan saya katakan tadi tidak mungkin itu akan tercapai kalau secara integritas,
akseptabilitas, profesionalitas itu tidak kita matangkan. Baru akan muncul orang yang bersifat negarawan kalau 1, 2, 3 itu tercapai. Yakinlah kalau seandainya sekarang ada pemimpin yang tidak negarawan, ya, maka yakin integritasnya bermasalah. Integritas itu masalah yang sangat prinsip sesungguhnya. Nggak bisa, ya, integritas itu masalah yang apa namanya masalah yang urgen, ya. Jadi dia menyangkut masalah karakter, akhlak, ya kan? Dan akhlak itu sampean tahu ya, menurut siapa itu? Yang Ghazali, ya, mungkin Prof Trio ini yang ahli tentang pendidikan akhlak gitu kan. Saya pernah membaca itu, kata Imam Ghazali, innahu halun nafsiyatun tasduru anhal af'alu bisuhula. Jadi akhlak itu, karakter itu adalah sebuah kondisi, ya, kejiwaan seseorang, halun nafsiyah tasduru anhal af'alu bisuhula. Kemudian menjadi sebuah karakter, ya. Dia bisa melakukan sesuatu dengan mudah gara-gara ada karakter tadi itu. Nah, ini menjadi penting. Nah, untuk itu perlu nilai-nilai agama, perlu nilai-nilai perjuangan tadi ya. Prof Trio bilang ada perjuangan itu kan, perlu nilai-nilai dakwah, ya, mungkin secara lebih khusus lagi dakwah dan seterusnya, ya. Oke, teman-teman semuanya, saya kira 4 hal ini menurut saya kok sangat penting gitu loh. Ya, jadi kerja-kerja kita ke depan, program-program yang kita telurkan, yang kita laksanakan tidak lepas dari mengacu kepada 4 hal ini. Sekali lagi, integritas pribadi, akseptabilitas sosial, profesional, itu terkait dengan keilmuan yang kita yang kita kuasai atau yang kita kembangkan. Negarawan, ini adalah cita-cita ke depan, kita menjadi seorang pemimpin. Yakin kita akan menjadi pemimpin, ya. Jangan kemudian ada yang tidak bercita-cita jadi pemimpin. Pemimpin itu penting. Dengan Anda menjadi pemimpin, maka akan bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Ya, kalau ada orang yang tidak jadi pemimpin, kemudian bisa mengajari 1 orang atau 2 orang, kalau dia jadi pemimpin, misalnya jadi bupati, maka dia bisa mengajari orang 1 kabupaten atau 1 kota itu. Ya, pemimpin itu jangankan bicaranya, diamnya saja itu bisa memberi manfaat. Ya, diamnya itu bisa memberi manfaat. Ya, ada cerita seorang gubernur, ya, saya tidak perlu menyebut, ya. Sebelumnya di situ ada praktek kemaksiatan, ya, dalam sebuah tempat. Ya, kemudian di era gubernur yang sekarang ini, kemudian dia diam. Ya, diam itu artinya tidak memperpanjang izin kemaksiatan itu. Ya, dengan diamnya gubernur saja, ya, pemimpin itu bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan. Di antaranya bisa membendung, ya, atau mencegah kemaksiatan tidak banyak dilaksanakan oleh orang. Apalagi omongannya, apalagi tanda tangannya, apalagi kebijakannya. Masih banyak lagi. Itulah pemimpin, adik-adik sekalian. Makanya kita semuanya harus bercita-cita untuk menjadi pemimpin, dan itu doa kita. Adik-adik kan selalu berdoa, ya, pengen jadi pemimpin. Harus kita sadari itu. Kita itu selalu tiap hari berdoa biar jadi pemimpin. Apa itu doa kita? Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita itu telah berdoa untuk menjadi pemimpin. Maka harus kita sadari, ya, bagaimana caranya menuju ke sana. Menurut hemat saya, ya, ada 4 langkah ini. 1, integritas pribadi. 2, akseptabilitas. 3, profesionalitas. Dan keempat adalah negarawan. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Selamat sekali lagi. Kami siap, saya Prof Trio, untuk membantu dan mendampingi adik-adik dalam rangka untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan. Meskipun pandemi, saya kira harus tetap ada, ya, tetap ada, baik melalui Zoom atau yang lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kata sambutan dari Ketua Umum
Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang oleh Saudari Kiki Rizky Wulandari SPD. Kepada Saudari Kiki kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat pendamping Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Uril Bahrudin MA, dan Profesor Haji Trio Supriyatno SPD MAG PhD. Yang terhormat Ketua Umum Forsi Himpas Indonesia, yaitu Saudara Mahathir Marliansyah SST MT. Yang kami hormati seluruh Ketua Umum Himpas Wilayah Timur, dalam hal ini Ketua Himpas ITS. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Ketua Umum Demisioner dan jajarannya periode tahun 2015 hingga tahun 2020. Dalam hal ini dihadiri oleh mantan Ketua Umum yaitu Bapak Muhammad Soleh MPD. Beliau adalah Ketua Umum periode tahun 2017-2018. Dan mantan Ketua Umum Saudara Muhammad Iqbal Ar-Razik MPD selaku Ketua Umum tahun 2019-2020. Yang saya banggakan dan yang saya cintai teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana tahun 2021-2022 yang baru saja dilantik pada pagi hari ini. Singkatnya, para hadirin dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa bersilaturahim dalam agenda pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Walaupun silaturahim secara virtual, semoga tidak mengurangi nilai keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada uswah kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan senantiasa bersolawat kepadanya, semoga ini menjadi satu tiket untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka ta'aruf. Oleh karena itu, untuk mengawali sambutan ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Wulandari. Saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan saya alumni dari Sekolah Tinggi Agama Islam Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan alhamdulillah sekarang saya melanjutkan studi di UIN Malang pada program Magister Studi Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya pribadi bisa bergabung dalam wadah yang bermartabat ini.
yaitu wadah Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus di tempat inilah saya diamanahkan untuk menjadi Ketua Umum tahun 2021-2022. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan amanah yang besar ini kepada saya. Hadirin yang berbahagia, berbicara tentang internal Himpas yang sekarang dalam tanda kutip masih berupa perencanaan. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait program pengurus sebelumnya dengan program yang akan kita lakukan untuk kepengurusan saat ini. Akan tetapi ada perubahan di mana sebelumnya terdapat 4 bidang. Dan untuk kepengurusan ini hanya 3 bidang saja, yaitu ada bidang keilmuan, PSDM, dan bidang humas. Dan yang menjadi titik fokus utama kami pada masa kepengurusan ini adalah bagaimana mendorong khususnya pengurus dan anggota Himpas Ulul Albab, umumnya mahasiswa pasca sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, untuk terus meningkatkan mutu prestasi melalui optimalisasi penelitian yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tetap mengikuti sesuai dengan perkembangan zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mewujudkan harapan ini, tentu kami dari kepengurusan Himpas tahun 2021-2022 sangat mengharapkan arahan dan bimbingan dari semua pihak untuk menjadikan Himpas lebih luas, lebih baik dalam menebarkan kebermanfaatan. Saya mengutip pepatah Arab mengatakan, Subhanul Yaum Rijalul Ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Untuk teman-teman pengurus, tetap semangat. Ketahuilah bahwa tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan dan tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan. Teruslah berproses dan bergerak untuk menebar manfaat yang seluas-luasnya. Om Adu, Om Sule, sudah dulu jangan bertele-tele. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Saudara Lempang Kasuan SE kepada Saudara Lempang, silakan. Selanjutnya, doa yang akan disampaikan oleh Saudara Zainullah M. Kepada Saudara Zainullah, disilakan. Cek, apa terdengar? Sudah, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dan semoga hari ini menjadi berkah apa yang kita lakukan dan diberikan kelancaran dan
diberikan hajat apa yang kita lakukan bisa terlaksana. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi nakafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil afat wa taqdi lana min jamil hajat wa tarfa'una wa ala derajat wa tuballighuna wa aqsal ghayat min jamil khairat wa ba'dal mat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana wa auladana min ahli ilmi wa tuqa wal khair wa la taj'alna wa min jahl wa dair. Allahumma wa ahlana wa talamidana wa diyarana min ahli sunnati wal jamaah wa la taj'alna wa min bid'ati wa dalal. Allahumma ij'alna wa ahlana wa talamidana wa diyarana min ahli tauhid wal iman wa la taj'alna wa min kufr wal isyan. Allahumma husnul khatimah, Allahumma husnul khatimah, Allahumma husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian kegiatan pelantikan Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021-2022. Terima kasih atas kehadirannya Ustadz Uril, Ustadz Rio, Ketua Umum Demisioner beserta jajaran, Ketua Kursi Himpas, Mas Mahathir, dan juga Ketua Umum Himpas Wilayah Timur dari ITS. Kemudian juga terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada acara pelantikan Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang periode 2021-2022. Baiklah, karena tadi Ketua Umum juga sudah menyampaikan pantunnya, izinkan saya juga menyampaikan pantun di akhir acara kita ini. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih.